nggak ada angin sama sekali, jadi ada angin. Nah dari situ hujan deras, semakin deras, semakin gua turun semakin deras, hujannya nggak berhenti. Itu udah alang-alang, itu goyangnya udah nggak karuan. Pas gua ngeliat ke atas, astagfirullahaladzim, pertanda apa ini? Gue bilang gitu kan, dalam hati kecil gue. Itu sosoknya gede, ya kayak semacam genderuwo, rambutnya panjang, matanya merah. Itu ngeliatin ke arah si Putri ini. Tapi masih kayak ada satu sosok yang pengen ngambil si perempuan ini, Bang. Dari situ dia bilang, ya gue minta maaf karena gue salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe, salam lestari. Nah teman-teman, sekarang kita udah balik lagi nih di ngobrol.com dan sekarang gue udah kedatangan narasumber Angga. Apa kabar Angga? Baik, Bang, sehat. Nah Angga ini kebetulan gue kenal dari salah satu temen gue, si Irfan Ramdhani ya. Iya. Nah Bang Irfan kemarin sempat ngasih tahu kontak, nih ada temen nih Be, dia punya cerita. Nah gue udah tahu nih ceritanya emang gila sih gitu, bisa sampai kayak gitu. Nah sekarang sibuk apa dulu nih Nggak? Sekarang kerja, Bang. Kerja di salah satu perusahaan lah ya. Iya. Udah berapa lama tuh? Udah hampir mau 3 bulan. Nah lu tinggal di Jati Jajar. Jajar. Nah langsung aja nih Nggak. Nah Nggak, kalau boleh tahu nih kisi-kisi waktu itu kayak gimana sih? Kisi-kisinya waktu itu gue naik berempat sama Fadil, Putri, Wati, sama gue. Itu kita naik ke Gunung Pangrango. Nah si Putri ini haid. Oh. Nah dari haid itu pastinya, ada problem lah ya. Problem. Nah paling gitu teman-teman, sebenarnya gue udah tahu nih sedikit ceritanya, tapi di sini gue akan dengerin fullnya dari Angga dan bagaimana ceritanya kalian bisa saksikan setelah ini. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe, like, komen juga buat ngobrol.com, dan terima kasih atas saran kritiknya buat ngobrol.com. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung dengerin aja cerita dari Angga. Ya jadi awal mulanya itu gue naik berempat. Karena kan dari awal ngerencanain itu emang kita pengen ke Gunung Gede. Karena kan gagal. Itu gue berangkat berempat sama teman gue, Fadil, Putri, sama si Wati. Jadi pas gue naik itu kumpul di rumah si Wati. Nah pas naik gue berangkat sekitaran jam 10 dari Depok. Berangkat sekitaran jam 10, semua barang-barang udah dikemas. Kita berangkatlah ke Gunung Pangrango. Dan di perjalanan itu nyampe base camp sekitaran jam 1-an atau jam 2-an. Karena kan kondisi kita nyantai. Berhenti dulu di pinggir jalan, istirahat. Nah, Itu naik motor ya? iya itu naik motor. Nah dari situ gua udah nyaranin ke teman-teman gua buat jaga bahasa, jaga omongan, jaga tutur kata. Karena mereka baru awal naik ini. Iya, karena mereka ini baru awal naik. Nah, gua udah di WA sama calonnya, udah diteleponin dari jam 12. Udah ditanya udah sampai mana, terus gue bilang udah sampai nih di base camp. Nah, akhirnya si calo ini nyamperin gue lah ke base camp. Nah, dari situ kita miskomunikasi, Bang. Dari di base camp itu kita miskomunikasi. Emang niatnya kan pengen ke Gede, terus langsung pas dari rangernya bilang kotanya udah penuh, akhirnya kita diarahin lah ke Gunung Pangrango. Nah dari Gunung Pangrango ini gue dapet kisah yang menurut gue nggak bisa dilupain lah seumur hidup. Nah dari situ gue berangkat
dari base camp Putri ke Cibodas itu sampai jam 4-an, jam 4 karena ngaso dulu kan, rebahan dulu di base camp Mandalawangi. Dari situ gua ngeliatin barang-barang dulu nih apa yang kurang. Sekiranya udah pas, semuanya udah cukup, baru gue berangkat naik. Berarti packing ulang di situ. Iya, packing ulang dari situ. Gue tanya kan sama teman-teman gue, lebih baiknya kita sarapan dulu, ngisi perut dulu. Akhirnya dari situ kita makan, istilahnya ngemil-ngemil lah. Nah, baru sekitaran jam 5 baru mulai pendakian. Nah, di jam 5 ini itu gue nggak ngelewatin posnya, maksudnya nggak ngelewatin pos Pangrangonya. Jadi kita langsung diarahin sama calo itu lewat kali. Oh, berarti nggak ngelewatin pos base camp maksudnya? Nggak ngelewatin pos base campnya. Jadi diarahin lewat kali. Nah, tembus-tembusnya itu keluarnya di HM25. Nah, dari HM25 itu kita start pendakian. Istilahnya berdoa lah, minta perlindungan sama Yang Maha Kuasa. Dan dari situ gua ngeluarin headlamp. Headlamp udah pas, udah istilahnya cukup lah buat nerangin jalan. Akhirnya gua berangkat. Karena masih gelap waktu itu. Karena itu kondisi masih gelap. Sekitaran jam 5 itu masih gelap. Itu posisi gua di paling belakang. Nah, temen gua ini yang si Fadil ini gua suruh paling depan. Karena kan takutnya kalau gua di paling depan, gua kalau udah jalan itu nggak ngeliat ke belakang. Nah, maka dari itu gua paling depan. Pas gua paling depan, gua bilang ke mereka, udah lu di depan aja Dil, gua di belakang. Ya udah, kata dia. Akhirnya jalan itu nyampe di di danau Telaga Biru. Ya, di Telaga Biru itu sampai sekitaran jam 6 setengah 7 lah. Nah, dari situ headlamp gua masukin ke carrier, udah istilahnya udah nggak dibutuhin lagi lah karena kan kondisi udah terang, udah ada matahari. Gua packing ulang dari situ. Nah, gua lepas jaket karena kan kondisi udah sekiranya udah nggak dingin lah. Gue lepas jaket, nah langsung gue melanjutkan perjalanan. Itu jalan ke jembatan itu masih aman. Jalan ke jembatan terus ke pos Panjang Cangan sekitaran jam 8 atau jam 9. Karena kan posisi gue nggak terlalu ngejar target. Jadi nyantai lah istilahnya. Nyampe pos Panjang Cangan jam 9, itu nyampe pos Kandang Batu itu sekitaran jam 11. Jam 11 siang. Nah, dari pos Kandang Batu itu gua ngeres, istirahat dulu. Nyantai dulu karena kan takutnya kalau dipaksain, mereka kan baru awam ya istilahnya, baru naik. Takutnya kaget karena kan Pangrango treknya lumayan. Terus mulai jalan lagi itu habis zuhur. Sekitaran jam 12-an lewat 15 menit lah. Baru kita mulai jalan lagi. Terus sampai di kandang pada sekitaran jam 1 siang. Jam 1 siang gue bangun tenda, gue nyari tempat yang sekiranya cukup buat bangun tenda, sekiranya yang nyaman lah. Gue bangun tenda, langsung beres-beres, makan, langsung istirahat buat besoknya summit. Nah, dari situ itu gue bangun, emang niatnya gue targetin bangun jam 3 subuh buat summit. Karena kan kalau terlalu kepagian nanti pulangnya takutnya kemalaman. Nah, akhirnya gagal buat summit jam 3 subuh. Karena kondisi HP gue buat foto-foto di atas, buat istilahnya buat dokumentasi lah. Nah, dari jam 3 ini gue yang bangun sendirian.
Gue bangun sendirian, gue masak buat mereka. Akhirnya gue makan sekitaran jam 4, tidur lagi. Itu gue bangun sekitaran jam 8. Terus gue bangunnya mereka semua, ayo ada yang mau summit nggak? Nah terus katanya mereka, ini jam berapa? Gue bilang jam 8. Keburu nggak sampai atas? Mereka nanya gitu kan. Gue bilang, kalau emang mau summit, ayo dari sekarang. Kalau misalkan nggak mau, ya udah nggak apa-apa, kita di sini aja. Cuman kan kalau namanya pemula, tekadnya itu masih kuat bang. Jadi mereka pengen sampai puncak. Jadi istilahnya nggak mau pertengahan lah, nanggung. Dan emang semuanya itu baru naik gunung ya? Iya, dan semuanya itu penasaran gitu, puncaknya kayak apa sih, puncak Pangrango. Nah itu gua summit sekitar jam 8, setengah 9 lah. Itu gue siapin barang-barang, makanan. Itu kondisi gue bawa depek doang, bawa depek sama air 2 sama makanan ringan lah. Jam 8, setengah 9 gue berdoa, terus jalan summit. Itu sekitaran, itu di pertengahan jalan itu kita trouble. Nah si Wati ini gak kuat buat naik ke puncak. Itu di pertengahan jalan. Di pertengahan itu dia sesek. Nah itu kan gue kondisi bawa oksigen kan. Pas gue buka di depek itu oksigennya nggak ada. Gue tanya dong sama teman gue, oksigennya mana Dil? Kata dia, wah nggak ada, kayaknya masih di bawah, masih di base camp kandang badak. Nah gue akhirnya turun ke kandang badak. Nah itu pendaki yang tadinya mau summit negor gue, udah sampai puncak bang. Gue bilang belum bang. Lah, kok lu turun lagi? Terus gue bilang, iya temen gue trouble di atas. Terus kata dia, butuh bantuan nggak bang? Kata dia gitu, dia menyalurkan bantuan. Terus gue bilang, enggak bang, gue bisa nanganinnya. Akhirnya gue ke tenda, buka tenda, gue cari itu oksigen. Gue ambil, terus gue lari lagi naik ke atas. Dengan kondisi kaki gue yang patah. Karena kan kaki gue bekas patah, jadi gue jalan pelan-pelan. Karena gue takutnya kalau gue lari patah lagi kan jadi ngerepotin semuanya. Di situ kaki gue kram. Terus gue mikir lebih baik gue yang nggak ada, istilahnya lebih baik gue yang sakit daripada teman-teman gue. Gue mikir gitu karena gue mikirnya lebih baik yang selamat mereka. Jangan gue. Lebih baik gue sakit lah istilahnya. Nah dari situ gue udah panik kan karena kondisi si Wati ini udah nggak kuat. Akhirnya gue kasih oksigen, gue seduhin susu jahe, minum ya kan, ngemil. Akhirnya lanjut lagi jalan. Itu sekitaran sampai di puncak Pangrango itu jam 11. Pas mereka ngeliat puncak, mereka seneng bang. Mereka seneng. Akhirnya gue ngeliat kesenangan mereka, gue juga ikut seneng, ikut bahagia karena mereka baru pertama kali naik gunung. Nah dari situ foto-foto, terus mereka ngajak ke ladang Edelweiss. Mandalawangi. Iya, Mandalawangi. Nah dari situ gua ngebongkar depek, ngebuka makanan-makanan ringan kayak misalnya buah-buahan. Nah terus kopi gua seduh karena kan kondisi kecapean, jadi butuh istirahat. Dari situ mereka pada foto-foto. Nah gue ngambil air sendirian ke mata air di Mandalawangi, gue ngambil sendirian. Mereka kasih foto-foto karena gue mikirnya biarinlah karena ini kebahagiaan mereka. Akhirnya gue udah buatin sop buah, mereka makan. Itu gue turun sekitaran jam 1. Turun di kandang badak itu sekitaran jam 1. Nah, terus gue bilang ke pendaki yang ada di sekitaran tenda gue. Gue tanya satu persatu, bang turun jam berapa? Bang turun jam berapa? Dan mereka bilang, ini kita mau turun. Terus gue ngeliat jam kan, wah waduh udah jam 1 lagi. Karena kondisi belum packing juga, belum makan juga. Akhirnya gue nyaranin ke salah satu pendaki, gue saranin, bang kalau bisa
sampai di Telaga Biru itu sebelum maghrib. Karena kan di Telaga Biru itu gue pernah dikasih tahu sama temen gue, dia pernah kena mistis juga. Itu usahain sebelum maghrib. Nah itu malah gue yang kena pas maghrib, pas malam. Gue nasihatin orang, malah yang kena rombongan gue. Akhirnya pas sekitaran jam 2-an, rapi-rapi, beres-beres, makan, nyantai dulu kan. Nah jam 3 itu kita turun. Nah ini di jam 3 ini gue kayak ngelihat kejanggalan. Mereka tuh si Putri sama si Wati ini hampir 3 kali bolak-balik ke kamar mandi. Tapi teman gue ini kayak dia tahu, cuman nggak mau ngasih tahu ke gue. Jadi saling nutup-nutupin bang. Cuman pikiran gue ya positif, mungkin apa mereka buang air kecil atau apa ya kan. Nah dari situ udah selesai, jam 3:30 lah, istilahnya nunggu azan. Gue turun, itu gelap banget, kondisi gelap banget, udah gelap di kandang badak. Gue ngeluarin headlamp, terus gue berdoa, gue minta keselamatan. Akhirnya jalan. Nah gue ini jalan paling depan karena gue ngejar waktu. Nah gue bilang sama si Wati ini, udah carry-nya nggak usah dibawa, sini biar gue yang bawa, lu bawa badan aja. Akhirnya itu gue bawa 2 carril. Pas turun itu gue sampai di kandang batu itu sekitaran 4:30. Kondisi udah gelap. Terus headlamp juga udah mulai redup. Nah dari situ gue ngeluarin jas hujan karena kondisi udah mulai mendung, mulai hujan. Turun dari kandang batu, gue sempet istirahat dulu di shelter air panas. Karena kan kondisi mau maghrib. Udah azan selesai, baru gue jalan. Nah, di pos Rawadenok 2, ini gue ngeliat sosok bayangan hitam. Bayangan hitam di balik pohon gede. Itu matanya merah, itu ngeliatin ke arah si Putri ini. Nah, itu di situ gue nggak bilang ke mereka bahwa gue ngeliat sosok itu. Karena gue mikirnya kalau gue cerita ke mereka, otomatis semuanya pada takut. Nah akhirnya dari situ gue coba buat ngebarengin sama pendaki lain. Akhirnya di pos Rawadenok 2 itu gue ketemu 8 pendaki lagi istirahat. Nah mereka bilang, di sini dulu aja bang, karena hujan. Akhirnya gue ikut gabung ke dalam, terus dibuatin teh buat menghangat badan lah istilahnya. Nah dari situ hujan gak berhenti tuh bang, makin deras. Sekitaran jam 7 atau setengah 8 baru gue mulai jalan lagi. Nah terus dari situ gue ketinggalan sama rombongan yang lain, sama 8 orang pendaki ini. Karena kan awalnya gue pengen ngebarengin, jadi gue yang ketinggalan, jadi gue sisa berempat. Nah pas gue jalan, gue ketemu pendaki yang dari base camp. Terus gue minta bantuan, bang bantu gue dong, barengin gue bilang gitu kan. Oh ya udah, ayo bareng aja. Terus dari situ gue nggak cerita kalau bayangan hitam ini masih ngikut. Oh jadi pendakian tadi tuh emang mau turun juga ya? Iya mau turun juga. Karena kan kondisi temennya dia ini kesleo. Si cewek ini ada yang kesleo. Jadi istilahnya gue minta barengin biar sama-sama turun selamat di bawah. Oh iya. Nah dari situ bayangan hitam ini terus ngikutin gue bang. Jadi dia balik ke pohon yang lain, terus ke pohon yang lain lagi. Loncat-loncat gitu ya? Samar-samar lah sama alang-alang. Nah dari situ karena gue udah mulai risih kan, gue takutnya kenapa-napa sama rombongan gue. Akhirnya di situ gue mastiin buat udah
yang lain pada jalan duluan aja, gue bilang gitu kan. Dil, lu paling depan ya, jagain mereka, gue bilang gitu kan. Nih gue kasih headlamp, jalan duluan, jagain mereka. Terus teman gue ini bertiga jalan duluan bareng sama pendaki yang tadi. Itu gue di belakang sama 2 orang pendaki. Nah itu gue di belakang sendiri bareng sama pendaki, jadi gue berdua. Karena gue orangnya nyantai, kalau buat naik gunung tuh gue nyantai, orangnya nggak terlalu ngejar waktu. Dari situ gue ngobrol-ngobrol, dan dia itu ngerasain apa yang gue rasain. Jadi dia bisa juga lah istilahnya, cuman dia nggak bisa ngeliat. Cuman dia bilang sama gue bisa ngerasain bang. Tuh dia bilang, wah ini bulu kuduk gue kenapa merinding ya, dia bilang gitu. Terus akhirnya dia ngelanjutin jalan, yaudah yuk kita jalan aja. Jalan, nah pas sampai di pos Panyangcangan, itu bayangan yang hitam itu hilang. Si mata merah ini hilang. Itu sosoknya gede, ya kayak semacam genderuwo, rambutnya panjang, matanya merah. Giginya kayak bertaring gitu bang. Cuman gue nggak ngeliat jelas mukanya, karena kondisi gue itu udah kecapean juga, kedinginan juga. Gue ngelihatnya itu samar-samar. Pokoknya yang gue lihat itu matanya merah, itu badannya gede, tinggi. Itu dia selalu ngeliatin dari balik pohon. Kadang dia ngikutin di belakang terus nyamar jadi kayak angin gitu, alang-alang digoyang-goyangin. Nah terus dari pos Panyangcangan ini, si bayangan hitam ini hilang. Gue ngelihat bayangan putih dari arah curug, dari arah air terjun Ciberem. Iya. Gue ngeliat sosok putih di balik pohon. Itu gue nggak tahu maksudnya si sosok putih ini ngapain. Gue istirahat kan di pos Panyangcangan, karena kondisi gue nungguin temennya si pendaki ini, si cewek yang lagi kakinya trouble karena keseleo. Gue tungguin dah tuh. Itu sekitaran sampai di pos Panyangcangan itu jam 9 loh. Jam 9-an, jam 9 malam. Itu gue selalu ngelihat jam, karena gue mikirnya kalau kemalaman mereka dicariin takutnya. Nah itu gue nungguin, akhirnya udah sampai di pos Panyangcangan, udah komplit. Itu sekitaran 10 orang, 10 orangan pendaki yang lain. Ya termasuk temen gue. Nah dari situ mereka nyaranin buat yuk jalan lagi. Gue jalan, terus sampai di jembatan. Itu baru awal nyampe jembatan, itu gue udah nyium bau pandan. Kan kalau kata orang-orang kan mitosnya kalau bau pandan itu kalau ngewe. Itu yang tadinya nggak ada angin sama sekali, jadi ada angin. Itu udah alang-alang, itu goyangnya udah nggak karuan. Nah dari situ hujan deras, semakin deras, semakin gue turun semakin deras, hujannya nggak berhenti-berhenti. Dari situ gue buat nyaranin, kumpul dulu. Gue bilang itu kan, Dil, sini dulu barengin. Kita jangan misah. Kita jangan ada yang renggang. Gue bilang itu kan. Kita sama-sama. Jangan ada yang saling duluan. Gue bilang gitu. Terus si Padil ini bilang, emang kenapa? Udah nanti gue ceritain di bawah. Gue bilang gitu. Nah terus gue kan orangnya kan iseng ya kan. Gue sambil ngeliatin sekitar. Itu gue nyium masih wangi pandan, itu masih nyanter bang, masih wangi banget. Dari situ gue mikir, wah ini emang kayaknya nggak ada yang nggak beres nih. Dari situ gue mikir kenapa nggak beresnya itu karena temen gue ngelakuin apa nih sampai kejadian ini seperti ini. Itu gue mikirin di jembatan itu, gue sambil mikirin. Terus akhirnya gue positif, udahlah nggak ada apa-apa. Gue mikirnya selalu positif. Nah dari situ alang-alang itu berhenti, langsung nggak ada angin, kayak istilahnya diem lah, nggak ada angin sama sekali. Hening lah ya. Hening. Nah itu bayangan yang putih tadi yang di pos Panyangcangan ini ngikutin sampai ke jembatan. Terus pas di pohon
gede kayak bikin pegunungan gitu. Itu gue ngeliat dia lagi di atas pohon, itu lagi terbang di atas gua, di atas rombongan gue itu yang berempat itu. Pas gue ngeliat ke atas, astagfirullahaladzim, pertanda apa ini, gue bilang gitu kan dalam hati kecil gue. Nah dari situ gue berdoa dalam hati, baca ayat kursi. Nah si bayangan putih ini pindah ke pohon yang gede, yang tadi gue ceritain itu, yang bikin pegunungan itu, yang berbentuk gunung itu. Yang gini ya bentuk ya, yang gini. Itu dia duduk di ranting sembari ngeliatin rombongan gua, rombongan pendaki yang lain. Dari situ gua bilang, kita harus sama-sama nih. Nah si Padil ini tetap kekeh, emang ada apa sih? Dia penasaran. Udah nanti gue ceritain. Jalan, terus sampai di Telaga Biru, bayangan itu hilang. Bayangan putih itu hilang. Akhirnya gue istirahat karena nungguin pendaki yang perempuan tadi. Nah si Padil ini tetap kekeh, nanya kenapa sih, kenapa? Terus gue bilang nanti aja di bawah gue ceritain. Terus dia tetap kekeh, udah ceritain aja sih di sini. Ada apa sih sebenarnya? Terus gue bilang nanti aja di bawah. Nah terus emang perjanjian dari bawah itu kan kata caloknya nanti titik kumpulnya di HM25. Itu gue sampai di HM25 itu sekitaran jam 11 atau setengah 12. Itu kondisi karena udah malam banget, gue udah kecapean. Akhirnya dari Telaga Biru ini gue mastiin buat jalan lagi. Gue tanya satu persatu teman gue, masih pada kuat nggak? Terus mereka bilang, masih kok. Yakin, gue bilang gitu kan. Apa kita nggak istirahat dulu? Terus kata mereka tetap kekeh buat jalan karena kan gue mikirnya juga udah kemalaman juga. Ya udah, gue mastiin buat yaudah yuk kita jalan. Pas gue jalan, itu emang bayangan putih ini udah nggak ngikutin, tapi masih kayak ada satu sosok yang pengen ngambil si perempuan ini bang, si teman gue si Putri ini. Jadi kayak istilahnya dia ngejar-ngejarnya tuh satu orang. Oh, berarti dari tadi lu ngawasin satu orang ini. Dari tadi itu makanya gue ngawasin si Putri ini. Itu dia kayak seekor hewan, semacam hewan. Cuma larinya itu cepet. Sampai-sampai itu alang-alang dilewatin dia itu, pada daun-daunnya itu pada jatuh. Akhirnya gue berhenti di sebuah pos, gue istirahat. Itu di situ pendaki banyak yang nunggu buat di HM25. Akhirnya dalam hati gue, alhamdulillah ketemu pendaki. Gue istirahat. Nah ini si Wati ini udah kecapean, udah lemas, udah kedinginan juga kan. Nah gue tanya, masih kuat nggak buat jalan? Dia bilang tar dulu. Nah akhirnya dari situ gue mastiin buat staminanya dia pulih lagi. Gue ambilin air, gue ambil dari keril, gue kasih ke dia. Akhirnya dia minum. Nah itu gue sampai jam setengah 12 di HM25. Nungguin tadi? Iya, nungguin yang tadi. Akhirnya gue sampai, nah kan kayak ada lapangan tuh buat tempat camping ground. Akhirnya di situ gue tiduran, karena gue udah ngerasa capek kan, karena gue bawa keril 2. Itu gue tiduran, istirahat. Akhirnya mereka gue suruh jalan duluan. Udah duluan aja ke base camp Mandalawangi. Gue masih mau di sini. Akhirnya mereka jalan duluan. Gue buang sampah di tempat penampungan sampah. Dari situ gue berterima kasih sama Yang Maha Kuasa karena diberikan keselamatan untuk teman-teman gue semua. Dan dari situ si Padil ini cerita pas sampai di base camp Mandalawangi. Dia cerita, dia manggil gue. Sebenarnya si Putri ini haid. Dia cerita pas sampai bawah. Dia bilang sebenarnya dia nutup-nutupin. Pas gua lagi bongkar tenda, kata si Padil gitu. Dia nutup-nutupin. Dia bilang ke gua jangan kasih tahu gua, istilahnya jangan kasih tahu si Angga kalau gua lagi haid. Dari situ si Padil cerita itu dia haid dan gua kaget dong. Langsung gua mikir, oh sebab ini kejadian yang gua alamin. Dari si Padil cerita ini gue tanya kan, lu beneran haid Put? Dia tetap kekeh enggak, gue enggak haid.
Terus gue tanya sekali lagi, lu jangan seperti inilah, kan dampaknya ke semua orang. Terus akhirnya dia jujur, ya gue haid tadi di base camp kandang badak. Akhirnya gue tahu, oh ternyata gue digangguin semalaman ini karena dia lagi haid. Karena kan kalau orang haid itu kan istilahnya penghuni situ kan nggak seneng bang. Saking kalau darah haid itu bau amis lah istilahnya. Dan dari situ gue mikir, untung si bayangan hitam ini nggak ngambil dia. Kalau gue ceritain mungkin si Putri ini dia nggak percaya. Nah dari situ gue yakinin lain kali kalau haid mending kita nggak usah buat naik, mending kita pulang. Dari situ dia bilang, ya gue minta maaf karena gue salah. Kira istirahat makan itu gue sampai rumah itu sekitaran jam 5 subuh. Karena gue istirahat tidur jam 3 gue berangkat dari Cibodas buat ke Depok. Itu jam 3 subuh gue baru berangkat karena kan istirahat dulu. Gue mikirnya kalau misalkan gue ngantuk di jalan, apalagi kan kondisi bawa kendaraan, bawa motor, kenapa di jalan malah repot nantinya, malah ngerepotin orang rumah. Gue sampai di rumah, akhirnya mereka semua selamat dengan keadaan nggak kenapa-napa. Alhamdulillah. Ya cukup sekian cerita gue bang. Iya. Di pendakian Gunung Pangrango. Iya. Jadi kita taunya mah di belakangnya nih ya. Paling gitu teman-teman cerita dari Angga tentang pendakiannya ke Gunung Pangrango tahun 2020, tahun kemarin lah ya. Iya tahun kemarin. Nah paling gini nggak, ada yang pengen gue tanyain sedikit lah tentang pendakian lu nih. Nah waktu lu berangkat, si Putri ini emang nggak tahu atau bagaimana tentang haid itu kan biasanya ada tanggal-tanggalnya ya. Nah emang dari awal emang nggak cerita atau bagaimana tuh? Dari awal emang udah cerita kalau dia haid, tapi apa namanya udah hampir semingguan. Karena kan gua kan laki jadi nggak tahu lah istilahnya ini yang perempuan. Tapi emang dari awal dia nggak cerita. Tapi emang dari awal dia nggak cerita. Nah terus nggak itu waktu naik ya, waktu naik kan si Putri kan sempet ini ya capean ya. Akhirnya memang dari awal pun pendakian emang udah lu backup nih, si Putri udah kelihatan agak lemah lah. Nah yang pengen gue tanya adalah ketika dia lemah sepanjang perjalanan itu sampai turun, dari teman-teman itu selain Putri atau yang Putri juga ada yang ngalamin juga nggak sih, nggak apa yang lo lihat? Kalau mereka mungkin pas gue tanya nggak bilang apa yang dialamin. Cuman emang apa dia nggak jujur atau bagaimana, gue nggak terlalu nanya-nanya juga sih. Jadi memang cuman pure lu aja nih yang ngerasain dari turun dari kandang badak itu sampai akhirnya sampai base camp. Nah bisa dijelasin nggak sehingga awal mula lu lihat itu sosok, terus itu bagaimana sampai akhirnya dia ngawasin si Putri terus. Maksudnya lu jelasin secara sosoknya dan secara detailnya itu seperti apa. Kan sempat lu bilang tadi dia sempat jadi angin atau apa. Nah lu jelasin lagi paling. Jadi si sosok hitam ini dia kayak kalau namanya orang haid itu kan amis wanginya, wangi darahnya. Apa mungkin dia mau ngejilat itu darah? Karena yang gua perhatiin dari kandang badak sampai Panyangcangan ini, itu dia ngeliatin satu orang terus bang, mantauin satu orang terus, si Putri ini. Dia matanya itu nggak berpindah ke yang lain, itu terus mantau satu orang, ngeliatin ke satu orang. Maka dari itu gua dari dalam hati kecil gua bilang, ini ada apa sebenarnya? Sampai sosok ini tuh ngeliatin si Putri ini, ngeliatin satu orang. Otomatis kan kalau misalkan ada kendala, semuanya dong yang kena. Ya, diliatin lah satu-satu lah. Tapi ini fokus ke Putri. Fokus ke satu orang. Putri aja. Si Putri ini. Itu sosoknya itu gede, tinggi. Cuman gua nggak ngeliat pure wajahnya dengan jelas karena kan kondisi gue udah kecapean, mata gue udah remang-remang, kondisi hujan juga. Dan lu bawa 2 keril ya? Iya, karena kondisi gue bawa 2 keril. Itu yang emang tampak jelasnya sih yang gue lihat
rambutnya panjang, matanya merah. Gede nggak? Gede itu bang, gede, tinggi. Ya gede tingginya sih sepohon yang ada di Pangrango itu. Kalau bisa dibilang sih itu sosok genderuwo. Karena yang gua lihat samar-samar giginya itu bertaring. Dan matanya itu merah banget. Kayak dia emosi lah. Istilahnya nunjukin amarahnya dia. Oh, dia kelihatan marah di situ. Kelihatan marah di situ. Oh. Kalau yang sosok putih nggak, itu kayak gimana? Apakah semacam, sorry ya, Miss Kunti kan atau gimana? Kalau yang sosok putih ini, gue ngelihatnya kayak semacam kuntilanak, bang. Bener ya. Rambutnya panjang, wajahnya ketutupan sama rambutnya yang panjang itu. Karena kan rambutnya itu panjangnya ngelebihin istilahnya roknya dia lah. Panjang. Jubahnya dia. Panjangnya berarti sampai bawah. Iya, sampai bawah. Nutupin matanya, nutupin wajahnya. Di depan semua rambutnya. Dan dia itu ngeliatinnya itu nunduk, bang, begini, nunduk. Itu bisa dijelasin lagi nggak sih nggak? Dia munculnya itu dari trek Ciberem atau kayak gimana sih sampai akhirnya lu lihat tuh di penciyangan dia? Itu dia tiba-tiba munculnya itu dari trek air terjun. Jadi dia jalan gini pelan-pelan gitu atau mencok di pohon atau gimana tuh? Jadi itu gua kira itu karung. Karung kayak istilahnya ditutupin kayak, gua mikirnya itu kayak ada buah yang diimbu karung. Oh, kayak kita tahu nangka lah ya, nangka iya, kan bisa dikarungin kan tuh. Dikarungin tuh kalau mau diimbu. Awalnya lu lihat seperti itu. Awalnya gue lihat seperti itu. Terus gue mikir lagi pas sampai bawah itu, pas sampai base camp, gue mikirnya di sana itu di pos Panjangcangan itu nggak ada pohon nangka. Iya benar. Makanya gue kayak, wah ini bener si putih ini. Iya. Dan dia memang ngikutin terus tuh sampai Telaga Biru. Memang ngikutin terus sampai Telaga Biru. Bahkan dia ngikutinnya itu kayak terbang, bang, di atas rombongan gua. Ngambang gitu ya nggak ya? Ngambang. Nah dari situ gue bilang, makanya gue bilang buat rapetin, jangan istilahnya renggang. Iya. Soalnya gue takutnya kalau renggang otomatis nggak kepantau kan. Iya. Karena kondisi gelap juga, hujan juga. Nah maka dari situ gue jalan berempat-empat itu rapet, pak, sambil gandengan. Oh, gandengan. Karena gue mikirnya kalau kita renggang otomatis pasti salah satu diambil. Dan karena emang lu lihat dari awal tuh si Putri ini udah diawasin gitu ya. Dari awal karena si Putri ini udah diawasin. Lu sempet tanya nggak sih nggak ke Putri waktu dia hide di kandang badak itu, dia mulai hati itu dibersihin atau enggak, atau dibawa enggak, atau dibuang di sana atau gimana tuh? Gue pas di kandang badak itu kan karena kondisi gue nggak tahu ya kan, itu gue nanyanya, lu kenapa bolak-balik terus? Terus si Putri ini bilang sama si Wati ini, dia sakit perut. Tapi pas dibawa lu tanya nggak? Itu dibawa pulang atau dibersihin atau ditinggal sana? Pas dibawa gue nggak nanya, bang, karena kondisi gue kecapean. Jadi gue udah istilahnya masalah yang udah lewat nggak mau gue bahas lagi lah istilahnya. Jadi ini masih tanda tanya ya, karena kan tanda tanya. Biasanya kalau ya kita sebenarnya sih bukan melarang orang haid untuk naik ya, cuman terkadang kan kita cara penanganan untuk haidnya seperti apa. Kadang kalau misalkan emang kalian yakin untuk naik gunung selama kalian haid, selama penanganannya bersih dan yakin, sebenarnya kadang nggak ada apa-apa. Kadang nggak ada apa-apa. Cuman kan memang kebanyakan kalau orang lagi menstruasi itu kan katanya memanggil. Iya, memanggil. Gitu sih. Nah, terakhir nih nggak pertanyaan dari gua. Kalau misalkan yang lu lihat sosok hitam ini, dia kan tiba-tiba hilang pas di Pancayangan. Itu berarti berganti nih ya. Berganti ketika ini hilang, ini muncul nih yang putih. Nah, lu tahu dia hilang tuh dari mana nggak? Gue tahu dia hilang itu soalnya di jembatan itu dia udah nggak ada, bang, udah nggak ngikutin. Karena dari mana lu lihat tadi kandang badak ya? Dari pas turun itu. Dari pas turun itu
Memang dia ngikutin terus karena kan kondisi masih banyak pohon gede. Jadi dia bisa nyaruin badannya dia itu dari pohon. Oh, makanya lu sempat bilang jadi daun atau angin tadi ya. Karena kan kondisi di jembatan itu kan jarang pohon-pohon gede. Kebanyakan alang-alang di samping-samping jembatan itu. Dan di situ udah nggak ada. Dan dari situ udah nggak ada. Padahal sebelumnya lu bisa pastiin dia ngikutin terus nih, makanya lu bisa bilang udah hilang bang dari situ gitu ya. Soalnya gue ngerasain itu kaki gue itu berat bang. Dari pos Panyancangan itu kaki gue itu udah berat, udah kram karena kan kondisi dengan keadaan kaki gue yang bekas patah kan. Karena gue nggak mau maksain juga, itu kondisi kaki gue udah kram, udah istilahnya udah kecapean lah. Mungkin kalau misalkan fisik gue udah lemah, gue bisa pingsan. Dan di situ juga pas di Telaga Biru itu gue pengen hipo. Hampir gue mau hipo. Makanya dari situ gue ngegerakin terus badan kan, karena kan yang udah gue sering baca, kalau kita ngegerakin badan itu kan sering aktivitas, nggak bakal terkejadian hipotermia. Jadi badan kita hangat. Iya, bergerak lah. Ada panas yang dihasilkan oleh tubuh. Soalnya teman gue ini pas bilang di Telaga Biru, badan lu tuh berasap, saking kedinginannya. Karena udah kedinginan juga, keringetan juga, tuh nimbulin asap badan gue. Nah, berarti intinya cerita lu ini emang baru setahun lalu lah ya ini. Nah, kira-kira nggak? Kan kita udah ngobrol nih dari awal sampai akhir. Kira-kira ada pesan-pesan apa sih buat temen-temen di rumah dari pendakian lu ini? Kalau buat pesan gua pribadi sih ya bang ya, kita namanya di alam itu kan, alam bebas itu kan namanya hukum alam itu kan kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ya intinya bisa jaga bahasa, tutur kata, terus nggak boleh sompral. Adab lah ya. Iya, jaga adab. Karena istilahnya kita bertamu ke rumah orang. Iya, betul. Kalau kita nggak ngucapin salam, langsung kita masuk kan otomatis kita nggak sopan. Iya. Dan penghuni rumah itu kan istilahnya nggak senang. Iya. Ya makanya dimanapun kita berada, adab tuh nomor utama gitu kan. Kita nggak mungkin. Sering banget gue bilang kita nggak mungkin kalau misalkan ujuk-ujuk kita ke rumah orang langsung asal. Iya, langsung asal makan dong, kan nggak mungkin dong. Nggak ya. mungkin. Nah, paling sedikit tambahan dari gue. Ada tambahan lagi nggak? Nggak sih menurut gue. Udah itu aja. Nah, paling tambahan dari gue buat teman-teman di rumah, ya tadi yang sempat gue bilang gitu. Ketika kalian menstruasi atau haid untuk perempuan, sebenarnya bukan jadi kendala atau jadi penghambat untuk kalian naik gunung. Cuman terkadang untuk penanganannya dan untuk membersihkannya itu paling yang apik gitu lah ya. Ya jangan dibuang sembarangan di sana, apalagi kan itu berbau hal mistis yang dibilang karena kan darahnya itu katanya kan memanggil untuk amisnya itu gitu ya, dan kalau bisa dibersihin dan dibawa pulang lagi gitu loh. Dan yang penting yakin sih kalau misalnya lagi haid, dan yang penting kalian selalu sama-sama. Tadi gue salut sama pendakian si Angga, ya selalu bareng-bareng gitu loh. Sampai di Telaga Biru lu sampai pegangan tangan gitu lah, karena nggak mau kepisah kan gitu. Nah paling gitu teman-teman tentang cerita pendakian Angga tahun 2019 ya? 2020. Di tahun 2020 ke Gunung Pangrango. Paling gitu aja nggak ya? Iya bang. Terima kasih nih nggak udah berbagi cerita semuanya di ngobrol.com. Semoga buat teman-teman ada pelajaran yang bisa diambil dari pendakian si Angga, dan terima kasih untuk selalu stay buat ngobrol.com, dan jangan lupa buat subscribe, like, komen buat ngobrol.com, dan terima kasih atas saran-sarannya. Stay tune terus di ngobrol.com.